edisi baru kajian Ad-Duror As-Saniyah. Jadi kitab tentang fatwa-fatwa dan pandangan-pandangan ulama Najd, ya, keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga kerabat dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, ya. Judulnya juga Ad-Duror As-Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah. Jadi ini adalah kitab-kitab fatwa dan pandangan-pandangan tentang pokok-pokok di dalam perkara-perkara Islam, pokok-pokok juga hukum-hukum Islam, yang mana kita berkonsen dulu kepada bab tentang sistem peradilan Islam yang ternyata itu masuk dari kategori akidah, pokok-pokok akidah, pokok-pokok tauhid, ya. Ini salah satunya kan dikatakan pasal pertama di dalam sistem peradilan Islam ini, pasal pertama peradilan syariat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya, ya. Jadi saya menamainya dengan itu karena banyaknya di zaman ini dan tidak ada di zaman Syekh Abdullah, itu yang lebih sekarang, ya. Tidak di zaman kenabian, tidak di zaman para imam yang mendapat petunjuk atau khulafaur rasyidin, dan sesungguhnya mengalir kepada kita dari anak-anak keturunan orang-orang Eropa yang tidak bermoral, ya. Ini maksudnya orang-orang Eropa selama zaman penjajahan dunia Islam itu memasukkan aturan, undang-undang dan syariat selain Islam kepada budaya kita, kepada hukum-hukum di negeri-negeri Islam nih. Nah, itu yang diwanti-wanti nih sama para ulama dari Najd ini, ya. Keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, yang berpaling dari syariat Rob semesta alam. Maka mereka datang dengan sistem-sistem mereka menerapkannya pada kaum muslimin. Nah, pada awalnya dipaksa. Jadi ya kan, undang-undang KUHP di Indonesia juga kan itu dipaksakan awalnya gitu, ya. Itu kan undang-undang Belanda tuh, warisan Belanda, awalnya dipaksa. Tapi lama-lama orang-orang muslim yang jauh dari Islam ini, ya, yang mereka masih senang dengan kesyirikan, masih senang dengan hukum-hukum togut, mereka malah senang dengan silau dengan hukum-hukum dari barat ini gitu. Dan dalam bab ini ada pasal-pasal, diperkenalkan dulu. Yang pertama darinya, peradilan syariat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya, dan mereka telah berijma, bersepakat gitu, ya, untuk mengangkat di setiap wilayah seorang hakim, seorang qadhi nih, untuk menjaga hak-hak kaum muslimin, ya. Harusnya mengamalkan firman Allah Ta'ala yang jelas ini, ya. Kalau firman Allah Ta'ala di sini harus dilaksanakan. Jadi salah satunya berdalil di kitab ini berdalil dengan Quran surat Al-Maidah ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum, ya. Jadi berhukumlah, putuskanlah perkara di antara kalian dengan bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah. Wala tatabi', dan jangan kalian ikut, wala tatabi' ahwa'ahum, dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Quran surat Al-Maidah ayat 49, ya. Dan firman Allah Ta'ala yang mana Allah juga telah mewanti-wanti ke kita semua, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadhakkarun. Ikutilah, ya, ittabi'u ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dan janganlah sekali-sekali kamu ikuti selain dia, ya, selain dia, selain agama Allah, selain orang-orang beriman sebagai pemimpin, ya. Wala tatabi'u min dunihi auliya, jangan ikuti selain Allah ini, ya, representasi Allah jadi adalah Islamnya ini, Al-Qur'annya ini, dan juga kepada nantinya kalau turunannya nanti kepada orang-orang yang beriman, ya, dalam masalah ideologisnya gitu, ya, orang-orang beriman itu jangan diikutin gitu. Siapapun yang tidak mengikuti Quran, yang tidak mengikuti Islam, dan juga tidak mengikuti orang-orang beriman yang hak, itu jangan diikuti. Qalilam ma tadakkarun. Dan
Apa katanya? Kata Allah, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran gitu. Nah, ini jadi yang dibutuhkan sama kita peringatan-peringatan bahwasannya sebenarnya syariat Islam ini, syariat Al-Qur'an ini sudah sempurna gitu. Maka yang harus diikuti adalah syariat Islam ini, wajib. Itu masuk pokok-pokok tauhid, itu masuk pokok-pokok akidah. Dan Allah telah menjamin, kata kitab ini ya, untuk hamba-hambanya semua apa yang mereka butuhkan sampai hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 115 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila kalimatih wa huwas samiul alim. Dan telah sempurna firman Rabbmu yaitu Al-Qur'an dengan benar dan adil. Tidak ada ya yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, jadi ini peringatan Allah bahwasannya Al-Qur'an ini telah sempurna, benar, pasti benar dan pasti adil gitu. Nah, ini jadi sebuah peringatan kepada kaum muslimin. Mestinya ya, kalau kita yakin ayat yang sering diulang tuh, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, agama Islam untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya, sudah diridhoi oleh Islam itu, maka tidak mengambil syariat-syariat yang lain, apalagi hukum-hukum peradilan, undang-undang, ya, ideologi selain Islam. Nah, itu dilarang, bahkan masuk dalam kategori syirik. Ya, kategori syirik, kategori kufur di dalam Islam itu. Dan peradilan, keutamaannya, saya lanjutkan ini di kitabnya, dan adabnya telah dikhususkan dengan karya-karya tersendiri dan dalam kitab-kitab hadis dan fikih apa yang menyembuhkan dan mencukupi dan menggantikan pemikiran-pemikiran orang-orang yang berpaling dari syariat Rabb semesta alam. Ini jadi konteksnya adalah ya mewanti-wanti di dalam kitab Ad-Durrur As-Saniyah ini, jangan sampai umat Islam ini ikut-ikutan kepada undang-undang, syariat-syariat, aturan-aturan yang dibawa dari orang barat, mau dari Belanda kek, mau dari Inggris kek, Amerika kek, ya Eropa daratan kek, Eropa kontinental atau Eropa Anglo-Saxon kek, itu nggak ada urusan. Kita sebagai muslim, sebagai mukmin wajib berhukum dengan hukum Allah, berperadilan dengan peradilan Allah, bersistem, berundang-undang dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, yaitu pokoknya dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian sebagai perjumpaan pertama kita dalam edisi terbaru dari kajian kitab Ad-Durrur As-Saniyah. Wallahu a'lam bishawab.